kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali boleh bersama-sama untuk beribadah. Selain Lose Eva, kita juga ditemani oleh Lose Stefanos yang akan main musik. Tentunya adik-adik penuh sukacita ya. Hari ini boleh bersama-sama kita akan beribadah. Karena Tuhan kita Allah yang besar ya Lose Stefanos ya. Kita akan menyanyikan Tuhan Allah yang besar di tengah kita. Kita bisa kuat. Yuk kita akan nyanyikan bersama-sama Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan, kami bersyukur bersama mau memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan bersama dengan teman-teman kami sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami sukacita, ketaatan dalam mendengar firman, juga bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya Tuhan boleh berkarya, boleh bekerja bagi setiap kami, supaya pada hari ini, di minggu ini, kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Pimpin sertai. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita semua akan memberikan persembahan. Persembahan yang kita terima mungkin dari orang tua kita tentunya merupakan berkat yang hanya daripada Tuhan. Kita akan belajar memberikan yang terbaik tentunya bagi Tuhan. Apa yang terbaik bagi Tuhan adalah apa yang ada di dalam kita persembahkan bagi Tuhan. Cita-cita kita, masa depan kita, keinginan kita, bahkan uang yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, dan kita mau memberikan persembahan dengan sukacita, dengan hati yang rela, karena sungguh besar Allah kita. Yuk, Lose Stefanos akan diberikan.
kita berdoa, kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri, khususnya bagi kami diberi waktu untuk memberi. Kiranya menjadi pemberian kami boleh teringat bahwa semua berasal dari Tuhan yang sumber pemberi itu sendiri. Terima kasih atas berkat-Mu yang Kau beri bagi setiap kami melalui kedua orang tua kami, melalui pekerjaannya. Tuhan kiranya berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi gereja kami, berdampak bagi orang lain, terlebih semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya ini menuntun setiap kita semua, juga adik-adik, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhanlah yang akan menuntun setiap kita, setiap langkah kita, hanya bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena tanpa itu kita tidak akan mungkin bisa hidup di dalam terang kasih Allah. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memujikan firman berita bagi kami. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang bisa menyapa adik-adik yang saat ini sedang berada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Puji Tuhan, meskipun di tengah-tengah kondisi yang saat ini yang belum bisa memungkinkan kita datang beribadah secara langsung di gereja, namun kita boleh melihat kebaikan Tuhan mengizinkan kita masih tetap bisa beribadah kepada Dia. Kebaikan Tuhan, Dia tidak melupakan kita. Buktinya adalah Dia mau menyapa kita, Dia mau berbicara kepada kita saat ini melalui firman-Nya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mau mendengarkan firman, arahkan hati dan pikiran kami agar kami boleh berkonsentrasi, merenungkan firman Tuhan sehingga melaluinya kami boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Alkitab adalah buku yang berisi firman Tuhan. Kitab-kitab ini ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda. Nah, penulis kitab tentu bukan orang yang sembarangan ya adik-adik, melainkan penulis kitab ini adalah orang-orang kepercayaan Tuhan yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu kitab yang dituliskan oleh seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Siapakah dia? Adik-adik bisa menebak dari tokoh yang akan saya sebut ciri-cirinya. Dia adalah seorang yang gegabah sehingga pernah mengingkari janjinya kepada Yesus.
Dia seorang nelayan. Yesus pernah menyembuhkan ibu mertuanya. Ada yang tahu siapa nama tokoh ini? Dia pernah makan ikan dan roti bersama dengan Yesus. Dan dia adalah salah satu ke-12 murid Yesus. Sudah ada yang bisa tebak siapa namanya? Dia mencoba berjalan di atas air. Dan dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Siapakah dia? Betul, saya yakin adik-adik bisa menjawabnya dengan tepat, yaitu Simon Petrus. Hari ini kita belajar dari surat dari Rasul Petrus. Dalam Alkitab kita bisa membacakan surat dari Rasul Petrus. Ada suratnya yang pertama dan suratnya yang kedua. Surat Petrus yang pertama. Namanya Simon atau Simon saat dia pertama kali menjadi pengikut Yesus. Dan dia adalah bagian dari lingkaran dalam dari ke-12 murid tersebut. Ketika dia membuat pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus mengubah namanya menjadi Kefas yang merupakan bahasa Aram untuk batu karang. Yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Petros atau Petrus. Yesus berjanji bahwa dia akan menjadi pemimpin di antara para rasul untuk membimbing komunitas mesianik di Yerusalem melalui tahun-tahun awal, dan itulah yang terjadi. Ingat pasal-pasal awal dari kitab Kisah Para Rasul. Namun akhirnya, Petrus dipanggil untuk membawa kabar baik tentang Yesus di luar perbatasan Israel. Dan surat ini ditulis puluhan tahun setelah misi itu dimulai di dunia Romawi yang lebih luas. Kita temukan pada kesimpulan dari surat ini bahwa Petrus ada di Roma yang dia sebut Babel. Dan kita dapati bahwa Petrus menugaskan Silwanus yang adalah rekan kerjanya untuk menulis surat ini. Ini adalah surat edaran yang dikirim ke beberapa komunitas gereja di provinsi Romawi, yaitu Asia Kecil yang sekarang adalah Turki. Dan Petrus mengetahui bahwa kebanyakan orang Kristen non-Yahudi ini dianiaya. Mereka menghadapi permusuhan dan pelecehan dari tetangga Yunani dan Romawi mereka. Sehingga Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka di tengah penderitaan mereka. Dan ini membantu menjelaskan pola surat ini dan tema utamanya. Surat ini dibuka dengan salam dan kemudian berlanjut dengan sebuah lagu pujian puitis kepada Tuhan yang memperkenalkan tema-tema kunci yang digali dalam kerangka utama surat tersebut, di mana Petrus pertama kali menegaskan identitas keluarga baru yang terdiri dari orang-orang Kristen yang teraniaya ini, yang akan membantu mereka melihat penderitaan sebagai cara untuk bersaksi tentang Yesus. Dan ini menjadi cara untuk memfokuskan harapan masa depan mereka akan kembalinya Yesus. Adik-adik, kita buka Alkitab kita membaca surat Petrus yang pertama. Di ayatnya yang pasal pertama, ayat pertama dan kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Siapakah penulis surat 1 Petrus ini? Jelas sekali di ayatnya yang pertama dikatakan Petrus sendiri. Petrus berkata bahwa dia menulis surat ini sebagai Rasul Yesus Kristus. Yesus memilih Petrus sebagai salah satu rasulnya. Dia memberikan Petrus otoritas istimewa untuk bersaksi dan menjelaskan kehidupan dan karya Yesus Kristus. Nah, adik-adik, siapa penerima surat Petrus ini? Kalau diperhatikan di ayatnya yang kedua, penerima surat dari Rasul Petrus ini adalah orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh Asia Kecil yang hari ini dikenal sebagai negara Turki. Di dalam wilayah ini ada Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia. Adik-adik, kira-kira mengapa Petrus menulis surat ini? Sebenarnya bagaimana keadaan umat Kristen pada zaman itu? Adik-adik, keadaan umat Kristen pada zaman itu sedang ada di dalam tekanan.
atau sedang menderita karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka harus menderita karena kebenaran, karena mentaati firman. Nah, seperti apa kondisi orang Kristen pada saat itu? Mereka difitnah sebagai kanibal. Loh, kok bisa? Karena pada waktu perjamuan malam terakhir, Yesus pernah berkata ketika memecah-mecahkan roti dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Lalu ketika Yesus mengambil cawan anggur dan kemudian Yesus berkata, "Minumlah, ini darahku." Nah, dari situlah mereka menganggap bahwa orang Kristen ini adalah kanibal, berbahaya. Padahal tidak benar ya. Lalu fitnahan berikutnya mereka menganggap bahwa kehadiran orang Kristen di kota itu membawa kekacauan. Mereka ini adalah penyebab atau penghancur keluarga. Loh, mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ketika di dalam satu keluarga ada seorang percaya kepada Kristus, maka otomatis anggota keluarga itu berbeda keyakinan dengan anggota keluarga lain, sehingga terjadi suatu pertengkaran atau keributan, sehingga dikatakan bahwa orang Kristen itu penghancur keluarga, padahal sebenarnya tidak tepat ya. Nah, adik-adik, fitnahan lain lagi ada, di mana mereka orang Kristen yang ada pada zaman itu dituduh sebagai pembakar kota Roma. Pernah pada tahun 64 terjadi kebakaran yang luar biasa yang tidak bisa berhenti berhari-hari, terus terbakar, tidak bisa padam, sehingga Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristen yang menyebabkan kebakaran tersebut. Sehingga melalui tuduhan demi tuduhan yang terjadi, maka konsekuensinya orang Kristen mengalami penganiayaan yang begitu hebat yang mereka tanggung dengan sangat-sangat menderita. Nah, kira-kira apa penderitaan yang mereka alami? Adik-adik, orang Kristen pada saat itu dianiaya, dijadikan obor pada malam hari, digantung di tiang-tiang, lalu kemudian dibakar hidup-hidup. Sungguh mengerikan, bukan? Bahkan bukan hanya itu, orang Kristen juga diselimuti dengan kulit binatang, lalu kemudian dilemparkan kepada anjing-anjing liar. Begitu mengerikan keadaan orang-orang Kristen pada saat itu. Itulah sebabnya mengapa Petrus menuliskan surat ini untuk menguatkan orang-orang Kristen yang sedang ada di dalam penganiayaan, untuk menasihati mereka, untuk boleh tetap kuat, tetap setia di dalam iman mereka kepada Tuhan, meyakinkan umat Allah akan fakta-fakta Injil yang benar tentang anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Adik-adik, ketika kita melihat keadaan orang Kristen pada masa itu dan membandingkannya dengan keadaan kita pada saat ini, tentu tidak bisa dibandingkan ya adik-adik ya. Kita saat ini sedang ada di dalam keadaan yang aman, yang nyaman. Ketika kita melihat keadaan mereka begitu mengerikan, kenapa kita mesti mempelajari mereka, mempelajari apa yang terjadi pada saat itu, supaya kita ini tidak terlena dengan keadaan kita yang serba nyaman saat ini. Kita meskipun nyaman, tapi tetap harus waspada. Kita tidak boleh lengah terhadap serangan iblis yang mematikan semangat kita untuk terus berjuang, bertumbuh di dalam iman kerohanian kita kepada Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemi ini, jangan pernah lengah dan menyerah, lalu kemudian malas beribadah. Tetapi terus kita harus giat beribadah, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Nah, melalui surat Petrus yang pertama ini, kita diberitahukan bahwa sebenarnya orang-orang Kristen, termasuk kita saat ini, adalah umat pilihan Allah. Nah, ada beberapa sebutan-sebutan kita sebagai umat pilihan Allah di dalam surat Petrus yang dicatat di sini. Seperti misalnya di pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Dikatakan, dan
biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Adik-adik, kita disebut sebagai batu hidup. Yesus Kristus adalah batu fondasi atau dasar bangunan, dan kita adalah orang Kristen yang dikumpulkan di dalam Yesus, disebut batu-batu hidup yang digunakan untuk apa? Untuk membangun bangunan rumah rohani yang di dalamnya Allah hadir. Selain kita disebut batu hidup, di dalam pasal 2 ayat 5 tadi juga disebut imamat kudus. Apakah yang dilakukan para imam di perjanjian lama? Mereka melayani di bait suci dan mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa dan korban bakaran. Karena Yesus telah membayar dosa-dosa kita dengan mengorbankan dirinya, maka kita tidak lagi membutuhkan seorang imam untuk mempersembahkan korban bagi dosa-dosa kita. Yesus telah menjadi korban yang terakhir sebagai imam besar kita. Jadi melalui pengorbanan Yesus, maka tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah kita di sorga. Kita adalah imam yang bisa langsung datang kepada Allah, langsung berbicara kepada Allah tanpa melalui perantara imam seperti di masa perjanjian lama. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu mempersembahkan korban rohani, yaitu hidup kita yang kudus melalui ibadah yang kita lakukan seperti sekarang ini. Kita juga disebut sebagai bangsa yang kudus. Kita lihat ya, di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ada lagi di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah, tadi kita juga bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita baca tadi di Keluaran dan juga Ulangan, dan kita cocokkan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tadi, maka sesungguhnya ada kesamaan ya. Keluaran dan Ulangan ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang kudus. Demikian juga di Perjanjian Baru dikatakan melalui surat Rasul Petrus ini, bahwa setiap orang Kristen, umat percaya dimanapun, bahwa mereka adalah bangsa yang kudus. Kita adalah bangsa yang kudus. Sebagai umat pilihan Allah, kita harus memilih untuk memiliki kehidupan yang kudus, memiliki sifat yang penuh kasih dan percaya serta taat kepada firman-Nya. Adik-adik, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 dicatat, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, adik-adik, apakah yang Petrus katakan untuk umat Allah lakukan? Petrus ingin menyampaikan kepada kita
harus memiliki hidup yang kudus. Menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Apakah artinya menjadi kudus? Dibuat terpisah oleh Allah. Itu artinya kudus. Dibuat terpisah oleh Allah. Umat Israel dalam perjanjian lama dipisahkan Allah dari bangsa-bangsa lain agar mereka hidup kudus. Sekarang sebagai umat percaya masa kini kita harus hidup kudus, terpisah dari dosa untuk melayani Tuhan. Ini tidak berarti kita bebas dan tidak pernah berbuat dosa lagi ya. Selama kita ada di dalam dunia ini masih bisa kita jatuh dalam dosa. Tetapi kita sudah menjadi milik Kristus, harus berjuang dengan anugerahnya untuk menjadi hidup kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus dan sempurna adanya. Adik-adik, selain kita hidup kudus, kita juga harus memiliki cara hidup yang baik. Petrus katakan bahwa kita adalah pendatang dan perantau. Mengapa kita disebut pendatang dan perantau? Karena kita bukan lagi milik dunia ini, melainkan kita milik Allah. Dunia ini penuh dengan dosa yang memberontak kepada Allah. Jadi, sebagai umat pilihan, kita sebagai milik kepunyaan Allah yang masih hidup di dalam dunia ini tidak boleh menuruti hawa nafsu atau keinginan-keinginan daging dunia ini. Kita harus menjauhi cara-cara hidup yang jahat dan memiliki cara-cara hidup yang baik dan benar. Menjauhi keinginan-keinginan yang berjuang melawan jiwa, yaitu keinginan-keinginan untuk berdosa. Nah, adik-adik, selain kita hidup kudus dan kemudian memiliki cara hidup yang baik, dan kita juga harus hidup saling mengasihi. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, hidup mengasihi. Apa yang dapat dilakukan oleh kasih? Dikatakan tadi apa? Kasih menutupi banyak kesalahan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 juga dicatat bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Jadi adik-adik, kasih menutupi banyak kesalahan. Banyak kesalahan orang yang melukai hati kita. Tapi ketika kita punya kasih kepada mereka, maka itu tidak menjadi persoalan bagi kita untuk tetap mengasihi mereka, melupakan kesalahannya, menutupi kesalahannya, dan tetap berlaku baik kepada mereka. Kasih tidak menyimpan kesalahan, artinya kita mau memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Kita tidak lagi mengungkit-ungkitnya, tidak ada sifat dendam dan benci. Tetapi kasih itu mau mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang. Yang menurut Petrus, dalam hal apa saja kita menyatakan kasih? Kita bisa menolong orang lain
dengan tidak bersungut-sungut. Jadi kalau mau tolong orang, tolong tidak terpaksa, tidak bersungut-sungut, tetapi dengan ketulusan, penuh kerelaan. Melayani orang lain sesuai karunia yang ada pada diri kita. Kalau misalnya kita ini orang yang bermurah hati, penuh dengan belas kasih, atau suka menghibur, maka kita bisa pakai itu, bisa menolong orang lain, menyatakan kasih, menghibur mereka yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, sesuai dengan karunia yang ada pada diri kita. Nah, kita juga bisa menyampaikan kebenaran. Kita bisa melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mengapa kita melakukan semuanya itu? Supaya Allah dimuliakan oleh karena perubahan yang telah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16, Petrus memperingatkan kita bahwa kita akan menderita sebagai orang Kristen. Lalu kalau kita diberitahu kita akan menderita sebagai orang Kristen, bagaimana respon kita? Apakah kita berhenti menjadi orang Kristen? Tidak. Petrus memberitahukan kepada kita supaya apa? Kita tidak boleh kaget, jangan kaget. Melainkan kita tetap bersukacita, kita tetap memuji Allah, karena kita menderita dengan membawa nama Tuhan. Petrus mengatakan bahwa jika kamu dihina demi nama Kristus, janganlah malu, melainkan kamu harus terus memuliakan Allah. Jika kita menderita karena mempertahankan kebenaran Allah, maka kita akan diberkati. Nah, tapi adik-adik, terkadang kita ini menderita oleh karena sikap kita yang berdosa. Ada contoh-contoh yang disebutkan di dalam ayat ini. Misalnya, ada orang yang menderita karena perbuatan dosanya. Dia membunuh, lalu kemudian dipenjarakan. Dia disiksa karena perbuatannya. Dia mencuri, lalu kemudian dikeroyok massa, dipukuli. Itu karena perbuatan berdosanya. Dia dibenci, dijauhi, dipersulit hidupnya. Karena apa? Karena dia memiliki sikap yang tidak baik, sikap yang jahat. Nah, adik-adik, membunuh juga termasuk memfitnah teman dengan kata-kata kita dan sikap kita yang penuh dengan kebencian kepada mereka. Jadi jangan pikir membunuh itu adalah membunuh secara fisik lalu mati. Tidak. Tetapi membunuh juga termasuk ketika kita memfitnah teman kita dengan kata-kata kita, membenci dia dengan sikap kita. Nah, itu hati-hati ya. Mencuri, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, itu adalah mencuri. Mengacau, itu terlibat dalam urusan yang tidak penting dengan orang lain, seperti suka bergosip, menggosipin orang, menggosipin teman. Nah, itu adalah bentuk kejahatan-kejahatan berdosa. Dan Tuhan tidak menginginkan kita menderita karena perbuatan dosa kita. Tetapi Tuhan lebih bangga kepada kita ketika kita menderita karena nama Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah belajar surat 1 Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Melalui surat Petrus ini, kita diberikan pemahaman bahwa kita ini miliknya Tuhan, yang memiliki dasar iman yang kokoh, yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Nah,
Kita anak-anak Tuhan yang disatukan di dalam Kristus menjadi batu-batu hidup yang berguna untuk membangun menjadi suatu bangunan rohani yang kokoh. Nah, artinya apa? Adik-adik adalah batu-batu hidup itu yang dapat berfungsi dengan baik dalam komunitas sekolah minggu Immanuel untuk saling membangun dalam perkataan, ya. Lewat kata-kata kita bisa membangun satu dengan yang lain, mengatakan hal yang baik, mengatakan hal yang benar, mengatakan hal yang memberkati teman-teman, memberikan semangat kepada teman-teman. Ya, kita bisa saling membangun dalam iman kita, bekerja sama dalam pelayanan, saling tolong-menolong agar iman kita ini boleh semakin bertumbuh dan kokoh di dalam Yesus. Nah, adik-adik, selain itu kita juga disebut sebagai bangsa yang kudus. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini berkata-kata kotor, melakukan hal-hal yang jorok, berpikir yang kotor, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka kita sebagai bangsa umat pilihan Tuhan yang dikuduskan, kita harus berbeda. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, maka orang yang melihat kita dapat memuliakan Allah di sorga. Adik-adik, tetap hidup berkenan kepada Tuhan, sekalipun di dalam kondisi yang sulit atau kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita tetap hidup memperkenankan hati Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih kita menjadi umat kepunyaannya, dan kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang telah ditebus olehnya. Oleh sebab itu, sepatutnya kita hidup bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Kalau Tuhan menginginkan kita hidup kudus, tetap setia kepada Dia, maka kita harus melakukan itu. Kita tetap memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberi kepada kita anugerah untuk tetap kuat melakukan dan mentaati firman-Nya sampai pada akhirnya. Kiranya adik-adik boleh terus setia dan tetap semangat iring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebagai ayat hafalan kita pada hari ini, kita bisa membuka Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Adik-adik, setelah ini bisa melanjutkan dengan pertemuan di Zoom. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau yang mengasihi kami, yang memilih kami dari antara bangsa-bangsa, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu, mengkhususkan kami untuk hidup kudus seperti Engkau. Kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan kami harus menderita di tengah-tengah dunia ini, kami mau belajar tetap setia kepada Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan tolong, kuatkan kami, kuatkan iman kami, kuatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, agar kami tidak tergoda oleh begitu banyak rupa-rupa kejahatan di dunia ini, dan kami boleh kedapatan menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami selalu ingat akan firman Tuhan yang memberi kepada kami kekuatan, penghiburan, pengharapan tatkala kami ada di dalam keadaan sulit. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.